ingin menambah pengetahuan, salah satu caranya ialah dengan membaca buku. Nah, jika teman-teman sekalian yang suka membaca buku, bisa membaca buku apa saja, baik itu buku pelajaran, novel, majalah, dan yang lainnya. Nah, yang kedua, lebih memahami apa yang belum dipahami sebelumnya. Nah, dengan membaca buku, teman-teman bisa memahami dan lebih mengerti apa yang belum dipahami sebelumnya. Nah, yang ketiga, lebih mengembangkan keterampilan. Nah, teman-teman sekalian, untuk melatih keterampilan bisa mengembangkan ide-ide atau pendapat teman-teman sekalian. Nah, yang keempat, memiliki pandangan baru atas suatu hal. Jika seseorang ingin memiliki pandangan baru, dia ingin lebih tahu daripada orang lain dan berkolaborasi. Nah, yang kelima, lebih menghargai sesuatu pada sebelumnya. Selanjutnya, aku akan membahas hal-hal yang dapat mendukung proses kita dalam belajar. Yang pertama adalah membuat agenda. Membuat agenda ini cukup penting karena membuat agenda merupakan acuan kita dalam memulai belajar. Membuat agenda ini dapat berupa membuat jadwal dan membuat target yang akan kita kuasai pada saat kita belajar. Yang kedua adalah mengetahui gaya belajar. Gaya belajar itu ada banyak loh. Ada anak dengan cara belajar mendengarkan, dan ada pula anak yang cara belajarnya adalah melihat gambar. Ada pula juga anak yang belajar dengan cara meringkas atau merangkum. Yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Kenapa sih kok istirahat yang cukup? Karena jika kita kurang dalam beristirahat, maka daya konsentrasi dalam tubuh kita akan menurun, sehingga akan mengganggu kita dalam proses belajar. Yang keempat adalah mencari tempat yang tepat. Hindari tempat-tempat dengan keramaian, karena hal itu dapat memecah konsentrasi kita sehingga kita kurang fokus dalam mengerjakan suatu hal. Sekarang aku mau membahas mengenai beberapa tips and trick untuk mengurangi distraksi saat belajar. Disimak ya. Yang pertama, kita bisa menjauhkan handphone ataupun alat elektronik lainnya dari jangkauan kita. Tapi Kak, kalau misalkan materinya atau tugasnya ada di handphone atau di alat elektronik lain, itu kayak gimana dong Kak? Nah, untuk permasalahannya ini, kita bisa mendownload terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari nantinya ataupun tugas-tugasnya. Terus kita tulis dulu deh tuh, ataupun kita print materi ataupun tugas. Kalaupun tetap tidak bisa, kita bisa menonaktifkan notifikasi. Jadi kita tetap bisa menggunakan handphone untuk belajar, tapi tidak bisa membuka notifikasi yang masuk ke handphone kita. Selanjutnya, kita harus bisa mempersiapkan ruangan yang kondusif. Kalau rumahnya nggak kondusif, gimana Kak? Nah, kalau ruangan kalian tidak kondusif, kalian bisa bilang ke orang yang ada di rumah kalian kalau kalian ingin belajar, atau kalian bisa menulis jangan diganggu, saya sedang belajar. Nah, terus nanti kalian tempel deh di pintu, atau kalian bisa bikin semacam nemtek gitu, kalian tempel di layar laptop atau dimanapun di dekat kalian. Jadi kan kalau orang yang baca mesti langsung berpikir dua kali buat menyapa atau menegur kalian ya. Selanjutnya, cara yang paling efektif di aku adalah aku harus bisa menentukan target belajar. Jadi misalkan kayak gini, hari ini aku punya tugas MTK, IPA, dan seni budaya kayak gitu. Nah, ini kan ketiga tugas ini harus selesai dalam 1 hari. Jadi aku harus bisa bikin ketiga tugas ini selesai dalam 1 hari. Cara itu gimana? Ya, aku menggunakan teknik yang bernama Pomodoro. Di situ kita bisa menggunakan teknik yang 25 menit belajar, 5 menit istirahat, ataupun 30 menit belajar, 30 menit istirahat, ataupun teknik lainnya. Jadi kalau kita belum menggunakan teknik Pomodoro, kalau kita lagi belajar
tapi kita berpikir kayak, aduh udah bosan nih. Nah kan belum bosan saya nih teknik Pomodoro-nya, itu kita nggak boleh berhenti terlebih dahulu. Jadi kita harus tetap belajar sampai waktunya tidak habis. Setelah itu, kalau di saat istirahat nanti yang 5 menit ataupun 30 menit istirahat, kita bisa menyingkirkan belajar kita dan fokus kepada bermain, istirahat, ataupun makan dan segala macam. Nah nanti kalau udah habis waktu buat istirahat, kita mulai lagi belajar mengerjakannya. Begitu teman-teman. Selain itu, kita juga harus menanamkan mindset tanggung. Mindset tanggung itu apa sih kak? Mindset tanggung itu, misalkan kita punya 10 tugas. Nah, kalaupun kita sudah selesai dengan 7 tugas, pasti kita selalu berpikir dong, buat berpikir kayak, aduh tinggal 3 tugas lagi nih, masa nggak gue kelarin hari ini juga. Jadi, karena dengan mindset tanggung itu, kita memiliki semangat ataupun niat untuk menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan mood atau semangat kita untuk belajar. Nah, yang pertama adalah menyiapkan makanan atau minuman. Nah, bagi kalian yang suka ngemil, ini disarankan banget nih. Jadi kalian menyiapkan beberapa cemilan atau makanan lainnya di samping Anda saat ingin belajar. Nah, sehingga nanti cemilan atau minuman yang kalian siapkan itu dapat menemani kalian dalam belajar. Nah, lalu yang kedua adalah mendengarkan musik. Nah, jadi untuk kalian yang suka mendengarkan musik saat belajar, nah mungkin kalian bisa mencari list lagu atau daftar lagu-lagu yang keren-keren atau semangat-semangat. Nah, biasanya ada di list lagu hari ini di Google atau di aplikasi-aplikasi musik lainnya. Nah, itu kalian bisa mendengarkan musik sambil belajar. Itu juga dapat meningkatkan semangat, atau mungkin kalian bisa mendengarkan musik terlebih dahulu untuk meningkatkan mood, atau yang tadinya sedang sedih lalu ingin belajar karena lagi sedih nggak mood, kalian dengarkan musik dulu lalu agar moodnya kembali naik lalu belajar lagi. Lalu yang ketiga, kalian bisa menyiapkan self reward seperti itu. Ada beberapa faktor yang dapat menurunkan semangat belajar kita. Yang pertama tuh karena masih ada yang belum tahu tujuan dan manfaat dari sesuatu yang harus dipelajari. Nah, bagi sebagian dari kalian mungkin ada yang mudah untuk mempelajari sesuatu yang baru. Nah, tapi ada juga sebagian yang susah dan bertanya-tanya untuk apa sih mereka melakukannya. Seperti contohnya di pelajaran matematika. Nah, mereka tuh masih bertanya-tanya untuk apa sih menghitung luas permukaan, keliling, volume bangun ruang, logaritma, dan integral. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu seharusnya dapat dijelaskan oleh orang tua, guru, atau dosennya. Nah, jika tidak dijelaskan, mereka akan merasa kurang tertarik untuk mempelajarinya, bahkan mungkin membenci pelajaran tersebut. Nah, yang kedua karena belum bertemu tipe pengajar yang sesuai. Nah, bukan berarti pengajarnya yang salah, namun kecocokan antara karakter pengajar dan gaya mengajarnya dengan karakter kita itu juga penting. Nah, meskipun beberapa anak senang diajari dengan cara sesingkat mungkin, tapi mereka dianggap memiliki kemampuan untuk memahami sendiri materi dalam buku. Ada pula anak yang lebih suka dijelaskan sampai sedetail mungkin. Nah, yang ketiga, orang-orang di rumah tidak pernah dilihat belajar. Sebetulnya lingkungan rumah tuh mengambil peran yang sangat besar dalam membentuk kebiasaan dan karakter. Nah, jika tidak pernah melihat orang tua atau orang dewasa di sekitar kita belajar atau membaca, tentu wajar bila kita merasa muak jika terus disuruh belajar. Nah, yang keempat, disuruh belajar terus-menerus. Nah, kita semua tahu kita tuh perlu untuk belajar. Namun, belajar terus membuat kita jenuh. Terlebih, semua orang itu punya minat dan bakat di luar pelajaran. Misalnya tuh dalam bidang olahraga atau seni. Nah, sebagai orang tua tuh seharusnya
bisa memahami ini. Hanya karena kita masih sekolah bukan berarti hidup kita sepenuhnya untuk pelajaran, bukan?